Halo, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai menganalisis korelasi analisis data cross-section. Perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu Rani Indriawati, Eka Puspitasari, Diandra Saskia, Trisma Salsanabilah, Suci Ramadhani, Nida Alhusnahudiyah, dan Yulia Wijayanti. Dengan Ibu Rona Tumiur Mauli Simorangkir, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Definisi korelasi. Korelasi dimaksudkan untuk mengeksplorasi tingkat hubungan antara dua variabel yang dipertimbangkan. Koefisien korelasi adalah ukuran untuk mengukur sejauh mana tingkat hubungan antar variabel tersebut. Secara umum, dua koefisien korelasi digunakan dalam aplikasi, yaitu koefisien korelasi momen produk oleh Pearson dan koefisien korelasi rank oleh Sperman. Korelasi bivariat. Korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel. Nilai koefisien bervariasi dari -1 sampai +1, diperoleh dengan menggunakan teknik statistik tertentu sesuai dengan karakter dari data masing-masing variabel. Korelasi 0 atau 0 mengindikasikan tidak ada hubungan. Koefisien korelasi yang bergerak ke arah -1 atau +1 merupakan korelasi sempurna. Korelasi multivariat. Korelasi multivariat meneliti variabel yang berjumlah 3 atau lebih dalam penelitian. Korelasi multivariat dilakukan untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan yang terdapat pada variabel-variabel yang dikombinasikan. Ada dua teknik pada korelasi multivariat. Teknik yang pertama, teknik regresi ganda atau multiple regression. Regresi ganda digunakan untuk memprediksi fenomena-fenomena yang kompleks. Karena jika hanya menggunakan satu variabel prediktor, maka hasilnya seringkali kurang akurat. Maka dari itu, regresi ganda ini digunakan ketika banyak informasi, maka makin akurat prediksi yang akan dibuat. Yang kedua, korelasi kanonik. Korelasi kanonik berfungsi untuk menjawab mengenai bagaimanakah variabel prediktor dapat memprediksi variabel kriteria, sehingga korelasi kanonik dapat dikatakan sebagai perluasan dari regresi ganda tersebut. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Koefisien korelasi atau R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan X pada garis lurus sebagai garis didugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin membesar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin kecil. Berdasarkan gambar di atas, terlihat adanya korelasi yang positif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan positif, yaitu pada gambar hubungan produksi dan harga minyak. Selain itu, ada korelasi yang negatif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan negatif, yaitu pada gambar hubungan antara inflasi dan suku bunga. Ukuran korelasi antara dua buah variabel yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi momen yang dikembangkan oleh Pearson. Rumus koefisien korelasi tersebut dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali sigma akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana R merupakan nilai koefisien korelasi.
Sigma X merupakan jumlah pengamatan variabel X, sigma Y merupakan jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY merupakan jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Sigma X kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X. Sigma X kuadrat merupakan jumlah dari jumlah pengamatan variabel X. Sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. N merupakan jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Nilai -1 menunjukkan hubungan linier sempurna negatif, di mana titik contoh berada pada garis lurus dengan kemiringan negatif. Nilai 1 menandakan hubungan linier sempurna positif, di mana semua titik contoh berada pada garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menandakan hubungan lemah atau mungkin tidak ada sama sekali antara dua variabel. Bagaimana sebenarnya hubungan antara suku bunga kredit dengan besarnya investasi? Berikut adalah data besarnya suku bunga investasi, data diperoleh dari Bank Indonesia, dan investasi domestik, penanaman modal dalam negeri. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia pada tahun 2003 hingga 2013. Carilah koefisien korelasinya dan apa kesimpulannya. Dari soal diperoleh bunga kredit investasi pada tahun 2003, jumlahnya 15,31% dengan nilai investasi sebesar 9,8 miliar rupiah. Pada tahun 2004, besar bunga kredit investasi 13,91% dengan nilai investasi 12,5 miliar. Pada tahun 2005, BKI sebesar 15,74% dengan nilai investasi 12,2 miliar rupiah. Pada tahun 2006, BKI sebesar 14,75% dengan nilai investasi 20,6 miliar rupiah. Pada tahun 2007, BKI sebesar 12,82% dengan nilai investasi sebesar 34,8 miliar rupiah. Pada tahun 2008, BKI sebesar 14,44% dengan nilai investasi 20,3 miliar rupiah. Pada tahun 2009, BKI sebesar 13% dengan nilai investasi 37,7 miliar rupiah. Pada tahun 2010, bunga kredit investasi sebesar 12,44% dengan nilai investasi 60,6 miliar rupiah. Pada tahun 2011, BKI sebesar 11,90% dengan nilai investasi 76 miliar rupiah. Pada tahun 2017, BKI sebesar 11,27% dengan nilai investasi 92,2 miliar rupiah. Dan pada tahun 2013, BKI sebesar 11,31% dengan nilai investasi 128,2 miliar rupiah. Dari data tersebut, dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi, diperoleh koefisien korelasi sebesar min 0,892. Koefisien korelasi antara suku bunga, investasi, dan investasi domestik sebesar min 0,892. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa apabila suku bunga meningkat, maka investasi menurun dan sebaliknya. Apabila suku bunga turun, maka investasi meningkat. Nilai koefisien korelasi min 0,89 termasuk dalam korelasi negatif kuat. Hubungan antara suku bunga dengan investasi relatif kuat. Koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X atau variabel independen memengaruhi variabel Y, yaitu atau variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi, di mana koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan N sigma XY pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi
akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Uji signifikansi koefisien korelasi. Uji signifikansi koefisien korelasi bertujuan untuk menginformasikan apakah hubungan antar variabel yang cukup kuat dan signifikan. Dengan nilai yang berbeda dari 0 menandakan kekuatan hubungan, sementara nilai 0 menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak berarti. Uji signifikansi koefisien korelasi melibatkan 5 tahap, yaitu merumuskan hipotesis untuk menguji apakah R populasi sama dengan 0, menentukan taraf signifikansi dengan derajat kebebasan sama dengan N dikurang K, menentukan statistik, menetapkan daerah keputusan, dan membuat keputusan berdasarkan hasil uji statistika untuk koefisien korelasi. Perhitungannya T sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat, atau T sama dengan R dibagi akar 1 dikurang R kuadrat dibagi N kurang 2, di mana T merupakan nilai T hitung dan R merupakan nilai koefisien korelasi, N merupakan jumlah data pengamatan. Ujilah apakah A nilai R sama dengan min 0,892 pada hubungan antara suku bunga investasi dan investasi PMDN, dan B, R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit, sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Jawabannya A. 1. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel R, hipotesis 0 banding P sama dengan 0, hipotesis 1 banding P tidak sama 0. Tarafnya 2. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah. A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas N dikurang K, yaitu 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A dibagi 2 sama dengan 0,025 dan derajat bebas 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu 11, sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X. Jadi, K sama dengan 2. Yang ketiga, menentukan nilai T, di mana T sama dengan min 0,892 dibagi akar 1 dikurang min 0,892 pangkat 2 dibagi 11 dikurang 2, yaitu min 5,9. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Lalu yang kelima, menentukan keputusan. Dari distribusi T, nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0, dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Lalu, poin B, yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel R, hipotesis 0 banding P sama dengan 0, hipotesis 1 banding P tidak sama 0. Yang kedua, menentukan taraf nyata 5% untuk diuji dua arah. A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas N dikurang K, yaitu 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A dibagi 2 sama dengan 0,025 dan derajat bebas adalah 2,262.
Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu 11, sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. Yang ketiga, menentukan nilai uji T, di mana T sama dengan min 0,859 dibagi akar 1 dikurang min 0,859 kuadrat dibagi 11 dikurang 2, yaitu 5. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Dari distribusi tersebut ditentukan bahwa nilai T hitung berada di daerah menolak hipotesis 0, yang berarti bahwa hipotesis 0 ditolak dan menerima hipotesis 1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Selanjutnya, contoh kasus korelasi. Sejak tahun 2006, Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi mencapai 23,60 juta ton pada tahun 2012. Meskipun menguasai 46,95% pangsa pasar CPO global, Indonesia masih terpengaruh oleh para pembeli, terutama oleh pasar derivatif yang menentukan harga. Meskipun memiliki potensi sebagai pemimpin pasar, Indonesia dihadapkan pada kendala dalam menentukan harga, terutama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Harga CPO Indonesia sangat berkorelasi dengan pasar Rotterdam, mencapai nilai korelasi 0,9995, sementara korelasi antara harga CPO Indonesia dan Malaysia sebesar 0,9917. Selanjutnya, pengertian cross-section. Data cross-section merupakan metode analisis yang melibatkan pengambilan data dari berbagai subjek atau unit pada satu waktu tertentu. Digunakan untuk mengidentifikasi korelasi atau pola antara variabel yang diteliti. Contohnya, survei perilaku konsumen pada suatu waktu dengan variabel, seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, dan preferensi konsumen. Data ini dianalisis untuk mengungkap hubungan antara variabel tersebut. Fungsi cross-section. Fungsi data cross-section adalah untuk mengidentifikasi korelasi atau pola antara variabel yang diteliti pada satu waktu tertentu. Metode ini dapat membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan cross-section. Yang pertama, kelebihan cross-section. Yang pertama, efisiensi waktu. Pengumpulan data cross-section hanya memerlukan waktu yang relatif singkat, karena data dikumpulkan hanya pada satu waktu tertentu. 2. Kepresisian. Data cross-section dapat memberikan hasil yang sangat presisi karena data dikumpulkan pada saat yang sama dan pada kondisi yang serupa. 3. Kemudahan analisis. Data cross-section mudah diolah dan diinterpretasikan karena tidak melibatkan waktu dan variabel yang berubah-ubah. Yang terakhir, aplikasi yang luas. Data cross-section dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya, kekurangan data cross-section. Yang pertama, tidak memperhitungkan waktu. Data cross-section tidak memberikan informasi tentang perubahan variabel dari waktu ke waktu, sehingga tidak dapat digunakan untuk menganalisis tren. Yang kedua, tidak mempertimbangkan variasi individu. Data cross-section hanya memberikan gambaran umum tentang variabel tertentu pada waktu tertentu tanpa memperhitungkan variasi individu yang mungkin terjadi. Yang ketiga, bias. Data cross-section dapat menghasilkan bias jika sampel tidak representatif atau jika data tidak dikumpulkan dengan benar. Yang keempat, kurang informasi. Data cross-section tidak memberikan informasi tentang hubungan antara variabel yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, teknik dan hal penting dalam data cross-section. Hal penting yang pertama, kualitas data yang diperoleh harus baik dan dapat diandalkan. Yang kedua, pemilihan sampel harus representatif untuk populasi yang lebih besar.
Yang ketiga, analisis data harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk menghindari kesalahan atau bias. Selanjutnya, teknik. Teknik yang pertama ada regresi linier untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Yang kedua, uji T untuk membandingkan rata-rata dua kelompok sampel. Yang ketiga, analisis varian atau ANOVA untuk membandingkan rata-rata 3 atau lebih kelompok sampel. Yang terakhir, analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Contoh kasus cross-section. Sekolah di Kota Bandung. Subjek yang menjadi sampel penelitian sebanyak 300 orang berasal dari 7 sekolah negeri di Bandung. Kriteria inklusi subjek adalah siswa kelas 5 dan bersedia menjadi subjek penelitian. Pemilihan subjek dengan teknik random sampling. Data penelitian diperoleh melalui pengisian kuesioner yang terdiri atas pengetahuan gizi, sikap gizi, dan praktik gizi subjek dengan teknik wawancara. Hasilnya menunjukkan persentase overweight 21,7% dan obesitas 19,7% melebihi prevalensi nasional. Bahwa lebih dari setengah subjek, yaitu 59,3%, memiliki pengetahuan gizi yang baik. Kurang dari setengah subjek, 38%, memiliki pengetahuan yang sedang, dan sebagian kecil, 2,7%, memiliki pengetahuan yang kurang. Uji ANOVA menunjukkan tidak adanya perbedaan pengetahuan gizi antar kelompok status gizi. Pengetahuan gizi anak overweight dan obes tidak berbeda nyata dengan kelompok lainnya. Dapat dilihat dari tabel 2 perilaku gizi berdasarkan status gizi. Pengetahuan gizi dalam penelitian ini dijaring melalui 15 pertanyaan tes objektif benar dan salah. Dasar pemilihan tes karena subjek merupakan anak sekolah dasar, sehingga jenis tes yang diberikan hanya memilih benar dan salah. Hal ini untuk mengurangi bias dari jawaban siswa apabila pilihan jawaban pertanyaan terlalu banyak. Pada tabel 3, menunjukkan persentase subjek dalam menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan gizi. Hasilnya, penelitian ini menyoroti perilaku gizi subjek melibatkan pengetahuan, sikap, dan praktik gizi. Sebagian besar subjek memiliki pengetahuan baik, yaitu sebesar 59,3% dan sikap positif sebesar 82,7%. Uji ANOVA tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengetahuan gizi antar kategori status gizi. Hubungan positif ditemukan antara sikap gizi dan pengetahuan gizi, R sama dengan 0,215 banding P sama dengan 0,00. Praktik gizi subjek mayoritas kategori sedang sebesar 51,7%, tanpa perbedaan yang signifikan antar status gizi. Penelitian ini menekankan pentingnya perilaku gizi untuk mengatasi obesitas, memerlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk stakeholder, pemangku kebijakan, instansi pendidikan, dan sekolah di Kota Bandung. Dari materi tersebut disimpulkan jika analisis korelasi menilai hubungan antara dua variabel, sementara studi cross-seksional menganalisis data pada satu titik waktu di seluruh populasi sampel. Keduanya sering digunakan bersamaan untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Analisis korelasi memberikan wawasan tentang hubungan variabel, sedangkan analisis cross-section memberikan gambaran variasi di antara unit pengamatan pada satu titik waktu. Gabungan kedua metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan antar variabel dan aplikasinya pada kelompok atau subpopulasi tertentu. Saran, analisis korelasi memerlukan pemilihan variabel yang memiliki hubungan yang masuk akal, pemeriksaan asumsi statistik, dan penggunaan metode korelasi yang sesuai dengan jenis dan skala data. Interpretasi nilai korelasi harus hati-hati, tidak mengabaikan faktor-faktor lain, dan tidak menyimpulkan kausalitas dari korelasi. Pada analisis data cross-section, pilih sampel representatif dan cukup besar.
Gunakan metode pengambilan data valid seperti survei, wawancara, atau observasi, dan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Perhatikan faktor yang dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas data, dan hindari menggeneralisasi hasil ke populasi atau waktu yang berbeda. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.